Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi bersemangat. Halo anak-anak ibu kelas 3, apa kabar semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya siap untuk belajar. Amin. Anak-anak ibu, perkenalkan, nama ibu Mira Amrita, biasa dipanggil Ibu Mira. Salam kenal ya semua. Nah, kali ini kembali kita akan belajar bersama melalui video dalam program TV dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong yang bekerja sama dengan TV Tabalong. Ya, walaupun ya sekarang ini kita masih berada di tengah pandemi, namun sebagai seorang pembelajar, kita semua tentunya harus tetap semangat. Karena seorang pembelajar itu tidak pernah mengenal ruang dan waktu untuk menggali berbagai informasi seperti sekarang ini kalian belajar di rumah. Nah, anak-anak hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 2 dengan materi keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Setelah belajar melalui video ini, nantinya kalian diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada saat proses memasak makanan, kemudian mengidentifikasi kegiatan persatuan dalam keberagaman, serta mempraktikkan cara menggiring bola dengan tepat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siap untuk belajar hari ini? Pasti siap dong ya. Ibu mau cek semangatnya dulu nih. Kita tepuk semangat ya. Ayo ikutin ibu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Wow, keren semuanya. Nah, anak-anak ibu, siapa sih yang suka jajan di sini? Oh, pasti semua suka ya. Nah, ibu punya beberapa gambar. Kira-kira apa ya? Coba kita lihat bersama. Nah, ada yang tahu makanan apa saja ya ini ya? Jajanan apa saja ya? Atau anak-anak ibu sudah ada yang pernah mencicipinya salah satunya? Oh ya, ini adalah beberapa contoh penganan atau jajanan tradisional. Oh ya, ada satu lagi. Ini pasti semua sangat familiar. Apa itu? Tarat. Apa ya? Oh iya, ini adalah gulali. Siapa di sini yang suka makan gulali? Oh, semua suka. Ibu juga dulu waktu kecil suka sekali makan ini. Nah, ada juga yang menyebutnya arum manis. Ada juga yang menyebutnya rambut nenek. Macam-macam ya. Nah, teman-teman, gulali ini adalah sejenis permen yang terbuat dari apa? Yo. Iya, benar, dari gula putih. Jadi ingat ya, sehabis makan makanan yang manis, jangan lupa untuk menggosok gigi. Nah teman-teman, tahu nggak cara atau proses membuat gulali ini seperti apa? Nanti mungkin kalian bisa mencobanya di rumah bersama anggota keluarga kalian. Kita akan menyimak bagaimana cara pembuatan gulali. Namun setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana ya. Baik anak-anak ibu, sebelum kita menyaksikan video cara membuat gulali, ayo persiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya. Oke, nah sekarang bersiap, duduk yang manis, simak video berikut ini.
Nah, untuk bahan-bahannya hanya memerlukan 2 jenis. Yang pertama ada gula pasir, tapi ini karena untuk percobaan sehingga jangan terlalu banyak-banyak, takutnya gagal nanti malah mubazir ya. Nanti kalau sudah pintar baru membuat yang banyak. Ini gula pasir, ini Bu Tuti bikin satu gelas. Nah, untuk bahan berikutnya ada air. Air itu banyaknya separuh dari gula pasirnya. Kalau kedua bahan ini sudah terkumpul, kemudian kita campur. Karena sedikit, di sini Bu Tuti menggunakan teflon saja biar megangnya gampang. Dicampur dari mulai gula pasir ya. Sudah gula pasirnya. Kemudian air. Kita aduk. Kemudian kita panaskan. Baiklah, ini kita panaskan hingga semuanya mencair. Gula pasirnya mencair dan lama-kelamaan akan mengental. Nanti kalau sudah mengental baru diangkat, kemudian diamkan beberapa waktu supaya lebih mengkristal. Ini kita aduk-aduk terus ya. Tadi gula pasirnya bentuknya apa coba? Ya betul, bentuknya padat. Kemudian dicampur sama air, bentuknya apa? Cair. Padat sama cair. Dipanaskan. Ini semuanya jadi cair ya. Lihat, perhatikan anak-anak. Semuanya jadi cair. Di sini sudah mendidih, kemudian ada busa-busa dan jika kita berada di atasnya akan panas dan di sini ada seperti uap-uap. Banyak sekali terjadi perubahan wujud di sini ya. Yang semula padat menjadi cair, kemudian ada yang menjadi uap atau gas. Dan nanti pada akhirnya kira-kira menjadi apa ya? Ya, ini sudah mendidih, sudah mengental. Ini cukup ya. Kemudian kita diamkan beberapa menit. Kalau kalian di rumah punya pewarna makanan, boleh ditambahkan supaya bentuknya menjadi cantik ya. Ini diangkat, didiamkan biar dingin. Pewarna makanan diamkan kira-kira 15 menit sampai dingin. Ya, oke, udah 15 menit, udah agak dingin. Mari anak-anak untuk bisa dibentuk menjadi sebuah gulali ini ya. Kalian tinggal menyiapkan tusuk sate. Ini tusuk sate, kemudian supaya tidak terlalu panjang, kita bagi menjadi 2. Seperti ini. Kemudian kita bikin gulali, caranya tinggal diputer-puterin. Lihat ya. Kelihatannya gelas. Tunggu dingin, nanti akan keras sendiri. Tadi gula pasir bentuknya apa? Ya betul, padat. Kemudian dikasih air jadi cair, dipanaskan menguap, ada yang jadi gas, kemudian mengental, dan akhirnya gula pasir tersebut kembali lagi menjadi benda apa ini? Ya betul, padat. Ini jika dijilat rasanya manis sekali. Pasti kalian suka. Wow, ternyata cukup mudah ya membuat gulali. Tapi ingat, sekali lagi, jika kalian ingin mencobanya, mintalah bantuan kepada ayah bunda untuk membantu dan mengawasi kalian. Nah, anak-anak ibu, jika kita ingin mengetahui sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah kita ketahui, maka cara untuk mengetahuinya pastilah dengan bertanya. Ya, misalnya nih, kalian mau membeli gulali tadi, tapi kalian belum tahu harganya. Pastilah terlebih dahulu kalian bertanya kepada penjualnya, berapa sih harga gulali tersebut? Sama halnya ketika kita ingin mendapatkan sebuah informasi yang sebanyak-banyaknya terhadap suatu hal. Seperti tadi, dari proses pembuatan gulali, selain kalian telah mengetahui cara membuat gulali,
peristiwa atau informasi penting apa saja ya yang bisa kita peroleh? Nah, untuk itu kita dapat mengumpulkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dari proses pembuatan gulali tadi. Kalian bisa lihat di buku paket kalian halaman 186 sampai 187. Baik, kita akan sama-sama lihat di slide ya. Mengumpulkan berbagai informasi. Ingat, tadi caranya dengan mengumpulkan berbagai pertanyaan. Misal, apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat gulali? Yaitu air dan gula. Berarti kalian sudah tahu bahannya adalah air dan gula. Kemudian, apa ya yang terjadi pada saat gula dipanaskan? Oh, ternyata gulanya berubah warna menjadi kecoklatan dan mencair. Terus yang ketiga, apa ya yang terjadi saat gula setelah dibentuk? Lama-kelamaan ternyata gula menjadi mengeras atau membeku. Kalian boleh simak kembali nanti videonya ya. Nah, apakah gula dapat berubah kembali seperti bentuk semula? Ternyata gula tidak bisa kembali ke wujud semula menjadi butiran putih. Nah, perubahan wujud ini disebut perubahan kimia. Anak-anak ibu bisa sebutkan nggak perubahan kimia apa saja contoh yang lain? Ketika dia dipanaskan, dia tidak bisa kembali ke bentuk atau ke wujud asalnya. Apa ya kira-kira? Ya, misal kertas yang dibakar. Kertas yang dibakar tidak bisa kembali seperti semula. Ingat ya, itu disebut perubahan kimia. Dari peristiwa perubahan wujud pada proses pembuatan gulali tadi, ada 3 perubahan wujud benda. Bisa kalian lihat? Yang pertama, mencair. Mencair pada saat gula dipanaskan, kemudian butiran gula tidak terlihat lagi. Nah, kemudian menguap. Air yang ketika dididihkan itu semakin lama semakin berkurang dan diganti atau tampak terlihat gelembung-gelembung udara. Itu yang tadi disebut dengan menguap. Nah, setelah itu membeku, yaitu gula yang sudah cair tadi dibentuk dengan tusuk sate sehingga menjadi mengeras. Nah, itu tadi perubahan wujud benda. Nah, anak-anak ibu, kalian bisa mengamati hal lainnya tentang perubahan wujud benda yang ada di sekitar kalian. Agar lebih memahaminya, kumpulkan informasi-informasi yang penting dalam pengamatan kalian tersebut. Ngomong-ngomong masalah makanan, ada nggak sih yang tahu makanan khas kabupaten kita, Kabupaten Tabalong? Apa saja ya? Coba ibu mau tahu apa saja? Oh, ada paliat. Ya, buah langsat. Iya, apalagi? Wadai bingka. Wow, keren kalian semua. Nah, kalau makanan dari daerah atau kabupaten lain ada yang tahu nggak? Apa kira-kira ya? Iya, benar sekali. Misalnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan itu terkenal dengan ketupatnya. Orang biasa menyebutnya ketupat kandangan. Nah, jadi anak-anak ibu, tiap daerah itu ternyata memiliki makanan khas yang berbeda-beda ya. Karena apa? Karena Indonesia memiliki suku budaya yang sangat beragam. Tapi ingat, keberagaman itu walaupun berbeda-beda tidak boleh dijadikan permasalahan. Tentunya kalian ingat ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Anak-anak ibu,
Persatuan dan kesatuan ini dapat kita latih dari lingkungan sekitar kita dulu atau lingkungan terdekat ya. Di mana saja, yaitu lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Misal di lingkungan rumah, membantu ibu memasak, kemudian membersihkan rumah, menjaga adik, dan lain sebagainya. Kalau di lingkungan sekolah seperti apa? Membantu teman ketika ada yang kesusahan, melaksanakan piket kelas, dan belajar bersama. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, pasti akan lebih menarik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Halo, hai, masih semangat? Masih dong ya, coba ibu mau cek dulu konsentrasinya. Kita tepuk ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak ibu, kita tadi telah mengetahui bahwa kita harus mulai belajar untuk memiliki sikap persatuan. Nah, anak-anak ibu, tidak hanya ketika di lingkungan rumah atau sekolah saja ya, kita harus memiliki rasa persatuan. Dalam olahraga permainan pun, rasa persatuan harus tetap dimiliki. Contohnya, olahraga apa ya? Nah, ya, dalam permainan sepak bola, anggota tim harus bekerja sama agar dapat mencetak gol. Nah, sekarang bagaimana supaya dapat bermain bola dan mencetak gol? Tentunya kalian harus bisa membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Di mana kegiatan ini disebut dengan menggiring bola. Bagaimana caranya ya? Kita akan simak bersama video berikut ini. Menggiring bola. Menggiring bola menggunakan kaki bagian dalam. Menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, anak-anak ibu, dari 3 video tadi, cara menggiring bola yaitu yang pertama, menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam. Yang kedua, menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian luar. Dan yang ketiga, menggiring bola dengan menggunakan punggung kaki dan kaki bagian luar. Silahkan kalian coba di rumah dengan melihat kembali video tersebut. Jangan lupa, sebelum memulainya, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Baik anak-anak ibu yang hebat, dari pembelajaran tadi kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, persatuan dalam keberagaman adalah contohnya seperti saling membantu, saling toleransi, dan saling menghargai tanpa mempermasalahkan perbedaan agar mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua,
informasi tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Dan yang ketiga, gerak dasar manipulatif menggiring bola, yakni dengan menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar, punggung kaki, dan bagian luar kaki. Anak-anak ibu, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, di akhir video akan ditayangkan tugas kalian di rumah ya. Nah, ini. Cermati setiap soal penugasannya, silahkan tanya kepada guru, orang tua, atau teman jika menemukan kesulitan. Tugas di rumah yaitu yang pertama, bersama orang tua atau anggota keluargamu, cobalah buat segelas teh hangat. Kemudian tuliskan 5 informasi yang diperoleh dari kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaannya. Soal yang kedua, amati gambar berikut. Di buku paket kalian ada pada halaman 188 sampai 189. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, ini gambarnya. Kalian isi di buku paketnya. Baik, kiranya pembelajaran kita cukup sampai di sini. Ingat, selalu jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan terus semangat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.